membahas satu topik yang berjudul Dari Taman Eden Menuju Yerusalem Baru. Fokus utamanya nanti di pasal 21 ayat 1 sampai 4. Tetapi saya minta saudara baca Wahyu pasal 21 sampai pasal 21 sampai 22. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita baca ayat ini bersama dulu ya? Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berkias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tulisanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara sekalian, saya ada satu list pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti saya harap sampai session ke-6 terakhir kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama adalah, apa itu Yerusalem baru? Kalau saudara lihat, saudara baca pasal 21, pasal 22, itu digambarkan Yerusalem baru itu seperti satu kota ya. Kota yang apa kalau saudara lihat? Digambarkan bagaikan pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu ada ukurannya. Ukurannya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Kalau saudara baca secara jeli, itu ukurannya, kota itu berbentuk kubus. Lebar, dalamnya, lebar, panjang sama tingginya sama, bentuknya kubus. Dan saudara, ini kota yang aneh ya, karena belum pernah kita lihat kota yang bentuknya kubus. Lalu digambarkan kota ini dibuat dari emas, lalu dia punya gerbang, ada 12 gerbang, di 12 gerbang ini dibuat dari pearl, mutiara, lalu fondasinya dibangun dari batu-batu permata, ada 12 layer fondasi, saudara lihat. Nah, saudara, kalau saudara coba masuk ke YouTube, lalu saudara Google di YouTube atau di Google mengenai Yerusalem baru, itu banyak orang buat film-film pendek mencoba menggambarkan Yerusalem baru seperti apa ya. Nah, saudara boleh lihat banyak variasinya, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi banyak sekali mencoba menggambarkan Yerusalem baru. Tetapi saya mau ajak saudara berpikir, nanti sepanjang tiga hari ini saya akan banyak lemparkan pertanyaan ya, karena saya mau saudara nggak hanya menerima tapi coba berpikir. Kadang-kadang kita belajar banyak sewaktu kita bertanya ya, apakah kota Yerusalem ini benar kota yang aneh, kubus, dibuat dari emas, atau ini adalah atau ini bukan kota secara fisik, tetapi adalah sesuatu hal lain yang digambarkan, yang disimbolkan dengan kota, gambaran kota. Karena kalau kita perhatikan bentuknya kubus, panjang, lebar, tingginya sama, itu adalah gambaran apa? Saudara coba saya tanya, di dalam firman Tuhan ada satu benda apa yang ukurannya seperti kubus, lebar, panjang, dan tingginya sama, dibuat dari emas? Baju efod nggak kubus, hampir kurang tepat. Tapi keberanian menjawab. Nah, yang lain belum jawab, nggak berani. Ada yang kepikir? Saudara ingat bait Allah
Bait Allah itu di dalam bait Allah adalah ruang kudus, lalu di dalam ruang kudus ada apa? Ruang maha kudus. Dikatakan ruang maha kudus itu bentuknya kubus, lebar, panjang, dan tingginya sama, dan dilapis dengan emas. Nah ini saya kasih satu hint, ya saudara, bayangkan kotak ini serupa dengan ruang maha kudus. Lalu digambarkan kotak ini adalah pengantin anak domba, pengantin perempuan. Dari sini saudara mestinya udah bisa terka ya, bahwa kota Yerusalem ini sebenarnya bukan gambaran kota secara fisik, tetapi melambangkan sesuatu yang lebih dalam daripada kota secara fisik. Nah, sebelum saya masuk lebih detail saudara sekalian ya, saya mau tadi bincang-bincang dengan Pak Erwin, lalu dengerin Pak Erwin bicara dengan yang lain. Saya pikir ada beberapa hal yang penting yang saya mau tambahkan sebelum kita masuk ya. 3 hari ini saya akan ajak saudara melihat yang disebut biblical theology. Apa itu biblical theology? Saudara pasti udah ikut belajar dari Pak Erwin ya. Biblical theology itu kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari melihat progres kemajuan firman Tuhan dalam zaman, gitu, dalam sejarah. Jadi kita melihat dari satu buku ke buku lain itu di dalam sejarah apa yang terjadi, kemajuannya apa, dibandingkan dengan sistematik teologi. Kalau sistematik teologi, saudara sudah belajar di Pak Erwin, kita biasa bahas topik per topik kan ya. Topiknya apa? Tuhan, topiknya Kristologi, Kristus, lalu Roh Kudus, pneumatologi. Itu saudara bahas topik per topik ya. Hari ini kita nggak akan masuk ke dalam sistematik teologi. Kita akan masuk biblical theology, tetapi meskipun kita masuk biblical theology, kita harus punya sistematik teologi di belakang pikiran kita. Kenapa? Karena sistematik teologi itu membantu kita supaya itu seperti pagar-pagar yang mencegah kita supaya jangan bidat. Jangan bidat waktu kita mengartikan biblical theology. Tetapi kalau kita hanya fokus pada sistematik teologi supaya kita tidak bidat, kita susah menggali dalam firman Tuhan. Mau menggali dalam firman Tuhan, saudara mesti masuk biblical theology, saudara mesti lihat dari awal sampai belakang. Nah hari ini, yang 3 hari ini saya akan ajak lihat saudara lihat, sebenarnya bukan hanya di Wahyu, saya akan mulai dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Jadi seluruh Alkitab. Ya tentu saja tidak bisa detail, dan akan ada beberapa hal yang baru saudara pelajari, tetapi banyak juga hal yang lama yang saudara sudah dengar ya. Jadi kalau pas dan saudara belajar sesuatu yang saudara sudah dengar, saudara jangan gelisah karena ini perlu untuk kelengkapan semuanya. Lalu satu hal lagi yang saya mau tambahkan, ini saya tambahin karena tadi saya dengar Pak Erwin cerita. Pak Erwin bilang ada doktrin yang disebut major, ada doktrin yang disebut minor. Maksudnya apa major minor? Doktrin yang major itu doktrin yang penting, yang kita tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Kenapa? Ini menyangkut keselamatan kita. Doktrin yang major tadi Pak Erwin saya hafalin nih, tadi Pak Erwin ngomong ya, saya catat di otak. Pertama adalah mengenai Tuhan, Trinitas. Itu nggak boleh salah saudara sekalian. Kalau saudara salah Trinitas itu bidah. Ini menyangkut keselamatan kita, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Lalu doktrin yang kedua yang nggak boleh salah adalah Kristologi, bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Kalau saudara salah di sana, ada orang bilang dia tetap Allah waktu dia turun ke dunia. Di dunia dia sebenarnya kelihatannya aja manusia, tapi sebenarnya dia bukan manusia dan tetap Allah. Ini adalah bidat yang pada zamannya Rasul Yohanes sudah ada, mengatakan Yesus datang sebenarnya Allah, cuman mengambil bentuk kelihatannya manusia ya, kelihatannya. Mungkin maksudnya Yohanes hologram, tapi zaman itu belum ada hologram kan ya. Jadi mereka ini bidat, saudara. Ini yang harus kita pegang teguh, bahwa Yesus datang 100% Tuhan, 100% manusia. Ketiga, soteriologi, doktrin keselamatan. Ini nggak boleh salah, saudara. Kita selamat karena apa? Karena anugerah melalui iman. Dan anugerah itu berupa Yesus, anak Allah, datang ke dunia mati untuk kita. Yang keempat, yang tidak langsung adalah apa? Firman Tuhan adalah kebenaran utama.
satu-satu kebenaran yang utama. Ini penting. Memang kalau saudara mengatakan, ada orang tidak percaya firman Tuhan adalah kebenaran satu-satunya yang utama, dia tetap selamat asal dia percaya pada Yesus. Tapi kalau saudara tidak percaya Alkitab adalah doktrin yang kebenaran Tuhan yang satu-satunya yang utama, saudara akan cenderung bidat. Kalau saudara bidat akan hilang keselamatan itu. Saudara nggak selamat. Nah, kenapa saya ngomongin ini semua? Karena saya mau saudara belajar nanti 3 hari ini. Dari semua yang kita pelajari ini, kita jangan terlalu dogmatik. Dogmatik apa? Pegang teguh bahwa ini yang saya belajar itu benar. No. 4 hal yang tadi kita bahas itu yang nggak boleh salah. Yang lain kita mesti punya kerendahan hati bahwa kita siap dikoreksi. Dan setiap kali kita gali firman Tuhan, kita siap dikoreksi, entah kita belajar sendiri, entah kita dengar pendeta khotbah atau orang lain kasih tahu kita siap dikoreksi, jangan dogmatik. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi selama 3 hari ini apa yang kita akan pelajari banyak yang minor. Saudara jangan dogmatik ya. Ini pengertian saya seperti ini. Satu saat mungkin kalau saya datang lagi ke tempat ke sini, pengertian saya akan berubah. Nah, contoh. Dan kalau saudara saya ajak, kita akan banyak masuk ke kitab Wahyu selama 3 hari ini. Sebagian besar akan 2 session terakhir akan di kitab Wahyu sebesarnya. Nah, kitab Wahyu itu ada 3 pandangan mengenai kitab Wahyu. Saudara sadar waktu kitab Wahyu ini ditulis, saya nggak boleh jalan-jalan ya. Waktu kitab Wahyu ini ditulis, saudara masih tahu siapa yang menulis kitab Wahyu? Yohanes. Ya, waktu Yohanes menulis kitab Wahyu, ini dari sudut pandang Yohanes, semua yang dia lihat itu adalah di masa depan, belum terjadi, ya kan? Belum terjadi. Tetapi sepanjang jalannya waktu, ini apa yang Yohanes tulis bisa sudah terjadi kan? Bisa terjadi. Nah, ini ada 3 pandangan. Ada satu yang disebut preterisme. Preterisme itu menganggap bahwa semua yang ditulis di Wahyu sebagian besar sudah terjadi. Sudah terjadi pada waktu Bait Allah di tahun 70, Bait Allah dan kota Yerusalem itu dihancurkan. Jadi itu semua sudah terjadi. Apa yang saudara nanti baca di Wahyu, semua terjadi. Lalu historisism itu mengatakan belum semua terjadi, tetapi sepanjang sejarah berjalan mulai terjadi satu-satu. Nah, futurism mengatakan semua belum terjadi, masih akan di depan. Tapi kalau saudara perhatikan yang 2 ini, historism dan futurism ini tabrakan kan? Karena sesuatu yang di depan terus lama-lama ya akan jadi histori juga, ya, akan lewat tergantung kapan terjadinya. Nah, saudara, saya ada di 2 ini, ya. Sebagian daripada yang nanti kita pelajari sudah terjadi sepanjang berjalannya sejarah, tetapi yang pasti pasal 20 dan 21 itu 21, 22 itu belum terjadi, itu akan terjadi di masa depan. Entah saudara pandangannya apapun juga, 2 pasal terakhir itu belum terjadi, itu akan terjadi di masa depan. Oke, baik. Nah, saya mau ajak saudara maju lagi, saudara. Nah, saudara lihat di pasal 21 itu disebutkan saudara punya Alkitab, silakan buka ya. Pasal 21 dikatakan, Yohanes mengatakan, lalu saya melihat surga yang baru dan dunia yang baru, karena dunia yang pertama, surga yang pertama dan dunia yang pertama sudah berlalu dan laut tidak ada lagi. Nah, saudara kita lihat di akhir Alkitab, di akhir zaman paling akhir sekali, ada yang disebut apa? Dunia baru dan surga baru. Lalu dunia dan baru dan surga baru itu digambarkan ada satu kota namanya kota Yerusalem. Nah, tetapi di ayat yang kita baca tadi menyebutkan apa? Dunia yang pertama dan surga yang pertama dan dunia yang pertama sudah berlalu. Jadi artinya ada 2 dunia nih.
Ada dua surga, dua dunia. Yang pertama diciptakan, lalu yang itu udah nggak ada, sekarang ada yang baru. Nah, yang pertama, yang mana saudara sekalian? The first heaven and the first earth. Dunia surga yang pertama dan dunia pertama itu yang di mana saudara sekalian? Di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Lalu di Kejadian pasal 1 tidak ada New Jerusalem, ada the Garden of Eden, Taman Eden. Nah, saudara, kalau saudara lihat Bible itu, Alkitab kita mulai dari Taman Eden di Kejadian 1, berakhir di Yerusalem baru pasal 21-22. Jadi boleh dikatakan Alkitab itu adalah cerita perjalanan dari Taman Eden sampai Yerusalem baru. Dan boleh dikatakan adalah sejarah yang menceritakan bagaimana Taman Eden itu kok berubah menjadi Yerusalem baru. Nah, di antara mulai di Taman Eden sampai ke Yerusalem baru, kita akan melihat dua macam. Ada dua kota, nanti kita lihat dua kota. Dua kota itu adalah kota the city of God and the city of man. Kalau saudara mau tahu lebih detail, saudara cari buku dari Augustine, judul The City of the Tale of Two City. Dia bahas mengenai the city of God, the city of man. Itu buku yang terkenal sekali, tapi biasa terjemahannya agak sulit karena ditulis dalam bahasa Latin. Ya. Lalu menceritakan dua kota Tuhan, kota manusia. Lalu kota itu dikembangkan, dipresentasikan dengan apa? Kota Tuhan itu adalah kota Yerusalem, sedangkan kota manusia adalah apa? Kota Babylon. Nah, saudara lihat nanti sepanjang perjalanan Alkitab itu sebenarnya cerita mengenai dua kota. Kota Tuhan, kota manusia, yang akhirnya menjadi kota Yerusalem dan kota Babylon. Lalu menceritakan juga mengenai dua orang. Satu orang pertama orang yang beriman, yang kedua yang tidak beriman. Orang beriman dimulai dengan siapa? Dengan Habel, lalu Habel mati diteruskan oleh Seth dan keturunannya. Orang yang tidak beriman atau yang jahat di mata Tuhan oleh siapa? Kain, dan diteruskan dengan keturunannya. Lalu juga cerita ini antara Taman Eden dengan Yerusalem juga menceritakan mengenai dua macam wanita. Kalau saudara lihat nanti di Wahyu pasal berapa? Itu ada seorang, kalau nggak salah 12 atau 13. Digambarkan ada seorang perempuan yang berpakaian matahari, lalu duduk berdiri di atas rembulan. Saudara nanti baca itu ya. Di satu sisi itu perempuan itu, lalu di sisi lain digambarkan apa? Wanita sundal, prostitute. Bahasa Indonesia apa prostitute ya? Pelacur. Lalu di sisi satu, perempuan yang tadi yang pakai jubah matahari berdiri di atas bulan, itu diteruskan dengan the bride of Christ, mempelai Kristus. Sedangkan pelacur tadi diteruskan dengan apa? Pelacur besar. Saudara kalau baca di Wahyu berapa itu nanti, ada yang disebut perempuan pelacur besar yang duduk di atas binatang besar. Nah, sebenarnya menceritakan dua perempuan. Lalu juga menceritakan dua kerajaan. Kerajaan surga dan kerajaan dunia. Lalu menceritakan dua binatang. Di satu sisi binatangnya adalah domba. Di sisi lain adalah siapa? Ular, naga. Lalu ada binatang satu, binatang kedua. Binatang satu, binatang kedua yang di Wahyu. Lalu binatang ini juga menggambarkan apa? Ada dua trinitas, nanti kita belajar. Binatang ini menggambarkan dua trinitas. Satu trinitas kudus yang tadi saya sebut, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu lagi adalah trinitas yang tidak kudus. Lalu dari sana kita belajar lagi, dua binatang ini juga menghasilkan apa? Dua tanda yang berbeda. Satu adalah tanda anak domba, satu adalah apa? Tanda binatang, tanda antikristus. Nah, itu nanti kita masuk. Ini mungkin yang terakhir ini di kelima dan keenam ya. Nah, hari ini saya mau ajak saudara sekalian lihat balik ke pertama sekali, mulai dari Kejadian dulu. Nah, saya ajak saudara sekalian lihat
Perhatikan, di dunia yang baru dengan dunia yang pertama itu ada perbedaan, ada juga persamaan. Tentu saja perbedaan dan persamaannya banyak, tetapi ada dua hal yang kita bisa fokus. Pertama, perbedaannya disebutkan dunia yang baru, lalu karena dunia yang pertama sudah lenyap dan lautan itu tidak ada lagi. Nah, saudara, waktu saya baca ini, dulu saya baca sepintas, lalu saya berpikir nanti setelah dunia ini kiamat, lalu ada dunia baru, surga baru, langit baru, dunia baru, nanti nggak ada lautan. Saya pikir, saya pikir, bagaimana orang yang suka pantai? Nggak ada lautan, saudara sekalian. Jadi kalau saudara mulai sekarang, hobi jangan ke pantai, saudara sekalian, hobi ke gunung. Kenapa? Nanti nggak ada lautan, nggak ada pantai. Tapi saudara sekalian, Yohanes tidak berbicara mengenai lautan pantai kita. Dia bicara sesuatu yang lain, yang dulu di dunia pertama ada, di waktu kita tinggal, tetapi nanti dunia yang baru nggak ada. Nah, kita akan lihat itu dulu. Lalu yang kedua, ada hal yang sama di antara dua dunia ini, yaitu apa? Tidak ada bait Allah. Dan kalau saudara baca pasal 21 dan 22 apa yuk? Dikatakan di Yerusalem baru itu tidak ada bait Allah karena bait Allahnya adalah siapa? Allah sendiri yang menjadi bait Allah. Nggak ada bait Allah. Di dunia yang pertama tidak disebut sama sekali bait Allah, artinya nggak ada. Tapi kenapa tidak disebut? Kenapa di terakhir dunia yang baru harus disebut tidak ada bait Allah? Kenapa? Artinya di antara dua dunia ini, di tengah-tengah ada bait Allah. Di Taman Eden nggak ada bait Allah, di tengah-tengah ada bait Allah, lalu di akhir nggak ada lagi bait Allah. Karena Tuhan menjadi bait Allahnya. Nah, ini yang kita akan bahas di sesi pertama, saudara sekalian. Ya, kita akan lihat kenapa laut tidak ada lagi. Kedua, apa maksudnya tidak ada bait Allah, tetapi di tengah-tengah dua ini ada bait Allah. Kenapa di tengah-tengah dua ini ada bait Allah? Lalu kenapa nggak ada lagi di ujung? Nah, ini kita akan bahas. Nah, saudara, pertama kita harus masuk ke dalam awal segala macam, yaitu penciptaan. Ya. Nah, penciptaan saya mau ajak saudara lihat ada berbagai teori mengenai penciptaan, saudara. Saya tidak tahu saudara percaya pada teori yang mana ya. Ada yang percaya bahwa 6 hari penciptaan dalam Kejadian itu menggambarkan 6 hari literal. Literal artinya apa? Benar-benar Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Hari pertama benar-benar 24 jam. 24 jam lewat, hari kedua 24 jam lewat. Lalu yang kedua, cuman ini mendapatkan banyak tantangan, ya, banyak tantangan terutama dalam sains sekarang, di mana mereka mendapatkan waktu mereka menggali-gali ketemu apa? Ketemu tengkorak, ketemu tulang dari binatang-binatang purba yang katanya usianya udah jutaan tahun. Nah, bagaimana bisa 6 hari penciptaan kok bisa ada binatang yang jutaan tahun? Lalu dikatakan bumi itu setelah mereka selidiki, usia bumi itu jutaan tahun, bukan 6 hari. 6 hari plus 6.000, belum, lebih tua. Nah, ini menjadi satu tantangan juga ya. Ya, jawabannya sebenarnya bisa saja apa yang kita dapati dari sains itu sangat total, bisa saja sangat total. Tetapi ini salah satu teori. Lalu teori yang lain mengatakan yang disebut gap teori. Gap teori mengatakan antara fasa 1 dengan fasa 1 ayat 1 dengan fasa 1 ayat 2 itu ada gap. Gap itu apa? Jeda. Ada jeda waktu yang mungkin jutaan tahun lewat. Dan itu yang jutaan tahun itu yang menggambarkan apa? Kemungkinan dunia ini memang sudah jutaan tahun usianya. Lalu kemungkinan di sebelumnya dunia ini banyak binatang-binatang yang hidup, tetapi karena ada gap jutaan tahun, mereka sudah punah. Lalu masuklah ke ayat kedua. Nah, ini salah satu teori. Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan one day is like 1,000 years. Jadi Tuhan ciptakan dunia ini dalam 6 hari, nggak literal 6 hari, tapi 6.000 tahun. Satu hari itu 1.000 tahun. Tapi ini juga nggak solve banyak problem juga. Ada yang mengatakan yom, kata
kata hari dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Kejadian pasal 1 itu, yom itu bisa berarti satu hari literal, tapi bisa juga berarti satu masa yang panjang. Jadi waktu firman Tuhan mengatakan hari pertama itu nggak satu hari 24 jam, itu bisa satu waktu yang panjang, bisa ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Nah lalu ada teori yang mengatakan apa? Theistic evolution. Mereka mengatakan ya mungkin saja terjadi evolusi, tapi evolusi itu yang diizinkan oleh Tuhan. Dan mereka yang menganut ini mengatakan evolusi itu biasanya terjadi pada apa? Satu jenis, ya burung ya berevolusi ke burung lagi. Nggak mungkin burung jadi kebo, itu nggak mungkin. Lalu ada monyet jadi manusia, nggak mungkin. Monyet ya jadi gorila, jadi apa? Yang sejenisnya. Manusia tetap manusia sendiri. Jadi mereka mengaku ada evaluasi tapi tidak bisa jump antara spesies. Gitu. Bahwa evolusi itu memang Tuhan izinkan terjadi. Nah saudara, yang mana yang benar? Coba, yang mana yang benar? Who knows? Nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, semua salah nih teori. Sebenarnya seperti ini. Saudara, meskipun kita nggak tahu mana yang benar, saya pikir sewaktu kita pelajari firman Tuhan dengan ayat-ayat yang lain, kita harus punya satu pegangan, ya, punya satu pegangan. Tapi tetap yang seperti saya katakan tadi, meskipun kita punya satu pegangan, saya percaya ini yang benar, kita punya kerendahan hati yang siap dikoreksi. Sebegitu kita belajar firman Tuhan lagi, kita ini ternyata nggak akurat. Nah, pandangan saya sudah pindah-pindah nih, sudah pindah-pindah banyak. Terakhir hari ini saya berpegang pada sini, gap theory antara pasal 1 dengan ayat 1 dengan ayat 2 itu ada satu gap yang panjang. Kenapa saya memegang itu? Saya ajak saudara baca pasal 1 ayat 1 terus sampai pasal 1 ayat 2. Saya punya bahasa Inggris ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat kedua, bumi tidak berbentuk, kosong dan tidak berbentuk. Lalu kegelapan meliputi permukaan lautan, dan lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, permukaan air. Nah, saudara, di sini sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi, asumsinya langit dan bumi itu diciptakan dalam keadaan yang baik dan teratur. Karena Allah sewaktu menciptakan sesuatu pasti baik dan teratur. Lalu tiba-tiba di ayat kedua dikatakan bumi itu tidak berbentuk dan kosong. Kata-kata tidak berbentuk dan kosong itu dalam bahasa Ibrani disebut tofu vabohu, itu biasa menggambarkan apa? Bukan hanya tidak berbentuk dan kosong, itu menggambarkan keadaan yang kacau balau. Seperti satu kota yang habis diserang oleh musuh, hancur kacau balau. Jadi seolah-olah sesuatu terjadi di dunia yang Tuhan ciptakan, yang tadinya baik, hancur kacau balau. Tofu vabohu, kosong, hancur, kacau balau, sehingga dikatakan roh Allah melayang-layang. Dan kata-kata melayang-layang ini, kalau ada beberapa ahli Alkitab, mereka menganalisa kata-kata yang dipakai. Kata-kata melayang-layang ini adalah kata yang dia pakai biasa menggambarkan bagaikan seekor induk ayam yang mengembangkan sayapnya berusaha melindungi anak-anak ayam. Jadi di sini dikatakan bumi itu dalam keadaan hancur, kacau balau, dan roh Tuhan berusaha melindungi dunia. Rupanya ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu terjadi sehingga dunia itu hancur, kacau balau, dan roh Tuhan melindungi dunia yang kacau balau itu. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Firman Tuhan tidak tulis di sini. Tetapi kalau kita bisa duga, kemungkinan besar malaikat Lucifer jatuh ke dalam dosa. Lalu waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia dibuang ke dunia, dia menghancurkan semua ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu saudara, saya ajak saudara lihat. Di setiap 6 hari penciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan dalam 6 hari.
Setiap kali Tuhan selesai menciptakan, belum selesai. Pokoknya setiap kali dia menciptakan sesuatu, dia katakan baik. Hari ke-6 waktu dia selesai menciptakan manusia, sangat baik. Bukan yang baik, sangat baik. Tapi kalau saudara bilang setiap kali Tuhan menciptakan, dia katakan baik, saudara tidak membaca firman Tuhan dengan jeli. Karena ada satu penciptaan satu hari, Tuhan tidak berkata baik sama sekali. Tuhan tidak berkata baik sama sekali. Saudara tebak, hari apa yang Tuhan tidak berkata baik? Hari kedua. Wah, Mercy baca Alkitab jeli. Ya. Hari kedua Tuhan tidak baca, tidak sebut baik. Kenapa? Saudara, mari kita lihat. Hari pertama Tuhan mengatakan apa? Saudara lihat. Hari pertama Tuhan mengatakan jadilah terang, dan itu baik. Karena saat itu dunia kosong, hancur, gelap, lalu Tuhan menjadikan terang. Dan Tuhan mengatakan itu baik. Lalu yang kedua, Tuhan mengatakan, saya baca bahasa Indonesianya, dan Tuhan berkata, marilah ciptakan cakrawala yang di atas air, dan biarlah cakrawala itu memisahkan air dari air, dan Tuhan membuat cakrawala memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas. Dan Tuhan menamakan cakrawala itu langit. Langit bukan? Langit ya. Soalnya kata bahasa Inggrisnya heaven, langit, dan surga itu sama, heaven ya. Langit. Lalu sore hari dan pagi hari, hari yang kedua. Saudara lihat, nggak ada disebut baik sama sekali. Dan di sini Tuhan mengatakan Tuhan memisahkan air, satu di atas, satu di bawah. Ada cakrawala, Tuhan pisahkan air di bawah. Nah, waktu saya baca ini pertama kali, saudara sekalian, saya mau tanya, air yang di atas itu di mana, saudara sekalian? Yang Tuhan pisahkan di atas itu. Yang di udara. Bentuknya apa? Awan. Saya juga pikir begitu. Kenapa? Air yang di atas, awan, dia akan jatuh kan sebagai hujan kan, turun ke bumi. Lalu dari bumi nanti menguap lagi ke udara, muter ya. Tapi kalau saudara lihat, let di ayat pasal 1 ayat 14, let there be light adalah cahaya terang di cakrawala langit-langit untuk memisahkan pagi dan malam, dan biarlah mereka menjadi tanda untuk waktu, untuk hari dan tahun. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Saudara, yang namanya air di awan itu nggak sampai di matahari, nggak sampai di bulan, bintang, nggak sampai. Dan pemisah yang Tuhan bikin tadi, waktu Tuhan pisahkan itu Tuhan di pemisah itu Tuhan taruh matahari, bulan, bintang. Jadi ini sesuatu yang jauh di atas awan kita. Air yang Tuhan pisahkan di atas itu jauh di atas awan kita, jauh di atas matahari kita, jauh di atas segala sesuatunya. Di manakah itu, saudara sekalian? Mazmur 148 ayat 4 mengatakan, pujilah Tuhan, langit yang tinggi, surga yang tinggi, and you waters above the heaven. Jadi ada air. Bahkan Daud mengatakan ada air yang di atas langit yang jauh di atas kita. Saya ajak saudara lihat di sini ya. Saudara lihat, ini gambaran kemah suci. Kalau saudara masih ingat, nanti kita akan bahas ini ya. Sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah Kanan, lalu di Gunung Sinai, Tuhan berikan petunjuk untuk membangun kemah suci, tabernakel atau tenda pertemuan. Nah, saudara lihat kemah suci ini seperti ini. Ini yang disebut, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa sih, disebut outer court, halaman luar, ya. Jadi rakyat jelata semua tuh nggak boleh masuk di sini. Yang boleh masuk hanyalah imam di sini. Lalu ini adalah apa? Yang disebut ruang kudus. Di dalam ini dibagi dua. Yang di dalam sini adalah ruang maha kudus. Lalu kalau saudara perhatikan di sini ada satu mesbah persembahan. Lalu di sini ada apa, saudara lihat? Ada kolam, bukan kolam, apa sih namanya itu? Iya, basin apa? Ember gede, bukan ember lah. Satu wadah pembasuhan. Nah, ini gambar seperti ini.
ladang ini wadah pembasuhan. Saudara, kenapa? Kalau saudara lihat ini yang namanya buang Maha Kudus, ini melambangkan rumah Tuhan, tempat bertatah Tuhan, melambangkan surga sebenarnya. Lalu di sini, di luar ini menggambarkan manusia yang hidup di dunia. Menghadap manusia yang hidup di dunia. Untuk manusia yang hidup di dunia bisa datang kepada Tuhan, dia harus melalui ini semua, saudara sekalian. Harus melalui ini semua. Yang pertama harus dia lalui apa? Korban persembahan. Nanti kita akan belajar bahwa kita manusia tidak bisa langsung ketemu Tuhan kecuali ada korban persembahan. Dan nanti Yesus mati menjadi korban bagi kita. Waktu Yesus mati akan terjadi tirai ini terbuka. Udah nggak perlu lagi sudah ada korbannya. Nah, lalu setelah ada korban, kenapa ada basuhan di sini, saudara sekalian? Ini menggambarkan laut yang di atas, yang memisahkan antara tahta Tuhan dengan manusia di dunia, saudara sekalian. Sehingga ada kolam basuhan di sana. Nah, saudara kalau lihat di Wahyu pasal 4 ayat 6 dikatakan, before the throne there was, waktu Yohanes sampai di pembuangan di Pulau Patmos, lalu dia tiba-tiba melihat langit surga terbuka, lalu di surga terbuka itu dia melihat tahta Tuhan. Lalu di bawah tahta Tuhan itu ada lautan kaca seperti kristal. Lautan yang demikian bersinar berkilau bagaikan kristal. Nah, saudara, kenapa Tuhan memisahkan laut yang di atas dengan laut di bawah? Lalu Tuhan tidak mengatakan itu baik, tidak sebut baik. Kenapa? Karena antara pasal 1, ayat 1 dan ayat 2, iblis jatuh dalam dosa. Karena ada dosa yang sudah masuk dalam bumi, antara surga dengan dunia harus dipisahkan. Yaitu dengan lautan tadi yang di atas itu, yang di bawah tahta Tuhan. Lautan itu adalah pemisah antara tahta Tuhan dengan dunia. Dan itu yang membuat pemisah antara manusia dengan Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan. Tetapi dalam dunia yang baru, surga yang baru, setelah perjalanan panjang yang nanti kita akan lihat, the sea was no more. Dikatakan laut itu tidak ada lagi. Jadi laut yang tidak ada lagi bukan laut yang di sini, pantai laut. Nanti dunia baru dan dunia baru, surga, langit baru akan ada pantai, akan ada laut, tapi laut yang di bawah tahta Allah itu sudah hilang. Laut yang memisahkan antara surga dengan dunia itu hilang. Dan karena laut itu tidak ada lagi, dia katakan apa? Dari surga turun Yerusalem baru. Surga turun ke bumi. Karena sudah tidak ada pemisah lagi. Nah, nanti kita akan melihat selama 3 hari ini proses yang terjadi sampai lautan ini bisa hilang. Laut yang memisahkan antara surga dengan manusia. Jadi sekarang saudara ngerti, ini bukan dunia yang baru nanti nggak ada laut. Ada tetap laut. Tetapi laut di atas, di bawah tahta Tuhan yang memisahkan antara surga dengan dunia itu sudah lenyap. Menggambarkan apa? Di dunia baru, langit baru, dan surga baru nanti tidak ada pemisah lagi antara Tuhan dengan kita. Surga akan turun ke dunia. Nah, lalu yang kedua, saya mau ajak saudara lihat yang kedua mengenai tidak ada bait Allah. Ya, di Taman Eden itu tidak disebut sama sekali bait Allah karena tidak ada bait Allah, tapi tidak disebut. Di dunia yang baru, surga baru dan dunia baru itu disebut tidak ada bait Allah. Tapi di tengah-tengah ini ada bait Allah. Saya mau ajak saudara lihat. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita mari lihat waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu bukan minum saya kan ya, saya bisa minta air 1 botol nggak ya? Saya udah dihukum suruh berdiri terus, dihukum nggak dikasih minum. Oh, terima kasih Susan. Yang panitianya mantap.
Saudara sekalian, lalu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari ke-6 dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia katakan dalam bentuk dan rupa Tuhan diciptakanlah Adam dan Hawa. Kata-kata dalam bentuk dan rupa Tuhan itu mempunyai banyak arti, saudara sekalian. Tapi salah satu arti yang utama kalau saudara lihat di pasal selanjutnya, kalau nggak salah pasal 4 atau 5, itu dikatakan Adam punya anak lagi, Seth. Lalu disebut apa? Pasal 5. When God created man, He made him in the likeness of God. Begitu, saudara baca lagi. Pasal 5 ayat 3. Ketika Adam hidup 130 tahun, ia memiliki anak dalam gambar dan rupanya. Saudara, jadi bukan hanya pertama Adam dan Hawa diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Lalu pasal 5 ayat 3, Seth dilahirkan dalam gambar dan rupa Adam. Jadi kata-kata dalam gambar dan rupa ini salah satu artinya adalah apa? Artinya waktu manusia dan Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kalau saya bilang misalnya, wah Jason itu gambar dan rupanya Surya ya, gaya mukanya sama. Saya lihat tahu ini anaknya Surya ya, gambar dan rupa. Perilaku, bukan muka, perilakunya semua. Nah, jadi gambar dan rupa ini menggambarkan apa? Anak. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tujuan pertama adalah mereka menjadi anak-anak Tuhan. Lalu dikatakan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Lalu setelah dibuat tanah, dikatakan apa? Lalu Tuhan membentuk manusia dari tanah, dari dust, debu, dari tanah, lalu breathe into his nostril, lalu dia menghembuskan napasnya, napas kehidupan, dan manusia menjadi manusia hidup. Nah, saudara harus kata nafas itu dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut ruah atau udara. Kata udara itu ruah. Nah, kata ruah itu bisa berarti udara, bisa berarti arti angin, bisa berarti apa? Roh. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan kita manusia yang dibuat oleh Tuhan dari tanah itu belum hidup. Supaya manusia yang bisa hidup akan terjadi. Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Waktu roh itu masuk ke dalam manusia, waktu manusia memiliki roh Tuhan, dia menjadi makhluk hidup, makhluk yang bernafas, saudara-saudara. Jadi manusia itu bisa dibilang hidup kalau dia memiliki roh Tuhan, saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan Ayub mengatakan, roh Tuhan yang membuat aku dan nafas Tuhan memberikan aku kehidupan. Lalu Ayub pasal 32 ayat 8 mengatakan adalah roh di dalam manusia, yaitu nafas Tuhan yang membuat kita berakal budi. Jadi roh itu bukan yang membuat kita hidup, roh Tuhan membuat kita, membedakan kita dengan binatang. Tuhan gak menghembuskan nafasnya, rohnya kepada binatang. Saudara lihat. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Kalau saudara lihat, masih ingat di 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Saudara ingat ayat itu ya. Jadi kita sering bilang, oh kita bait Allah. Kenapa kita adalah bait Allah? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Tapi kita salah baca, saudara lihat. Ini bukan karena, ini dan. Kalau memang karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjadi bait Allah. Saat itu Adam dan Hawa sudah disebut bait Allah. Tapi Adam dan Hawa tidak pernah disebut bait Allah. Kita menjadi bait Allah bukan karena kita ditinggali Roh Kudus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah bait Allah. Nanti kita akan belajar di session selanjutnya. Tuhan Yesus adalah bait Allah. Dan kita yang telah dipenuhi Roh Kudus itu menjadi bagian tubuh Tuhan Yesus. Menjadi bagian dari bait Allah.
Kita bait Allah karena Tuhan Yesus kepala kita adalah bait Allah. Dan kita bisa jadi bagian tubuh Yesus karena kita punya Roh Kudus. Jadi bukan notabene karena ada Roh Kudus kita menjadi bait Allah gitu. Tapi karena kita bagian dari Yesus yang adalah bait Allah. Nah, Adam dan Hawa dipenuhi Roh Kudus, tapi mereka tidak disebut bait Allah. Karena apa? Saat itu tidak diperlukan bait Allah sama sekali. Kenapa? Karena yang disebut bait Allah itu adalah tempat bertemu manusia dan Tuhan. Dan saat itu manusia bisa bertemu dengan Tuhan di mana saja. Jadi boleh kalau ditanya ada bait Allah nggak? Boleh dia katakan semua tempat saat itu adalah bait Allah. Manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Khususnya di mana? Di Eden, di Taman Eden. Nah, dikatakan Tuhan membangun satu taman di sebelah timur Eden, di sebelah timur Eden. Nah, saya mau ajak saudara lihat satu kata-kata ya. Kemarin waktu dalam perjalanan di mobil, Jason cerita mengenai sekolah dia. Jason mana Jason? Jason sekolahnya kan dia sekolah ambil stem cells ya. Jadi dia mempelajari sel ini itu segala macam. Lalu ada satu kata-kata yang menarik sekali. Dia katakan semua usaha kita manusia itu dalam mengembangkan stem cell segala macam sebenarnya berusaha mencontoh cara kerja ciptaan Tuhan, entah itu sel, entah itu makhluk hidup. Mereka bekerjanya lumayan sempurna sekali, luar biasa meskipun sudah jatuh dalam dosa, itu luar biasa sehingga semua riset itu berusaha meniru cara kerja itu. Nah saudara, dari sana saya mengatakan apa? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya tidak sembarangan, ada maksudnya, Lalu kalau saya perhatikan, Tuhan membuat satu taman disebut taman di Eden di sebelah timur Eden. Kenapa mesti disebut timur ya? Apa pentingnya disebut timur? Nggak ada pentingnya kan? Mau di timur, mau di barat, apa pentingnya? Nggak ada penting-pentingnya. Tetapi kalau saya perhatikan, nanti kalau kita belajar lagi, Taman Eden itu pintu gerbangnya di mana? Di timur. Waktu manusia berdosa nanti diusir ke arah timur. Lalu nanti tabernakel atau kemah suci, lalu bait Allah, pintu utamanya di mana? Di timur. Lalu kalau kita pelajari bahasa Ibrani, saudara sekalian, itu dalam bahasa Ibrani itu si, itu yam, itu ini mas kok jadi yam juga. Si yam itu sebelah timur disebut ya, sebelah barat mengarah itu di sebelah, kalau saudara lihat sebelah baratnya Palestina itu apa saudara sekalian? Laut. Nah, dalam kultur orang Yahudi Ibrani, laut itu selalu menggambarkan sesuatu yang jahat. Makanya saudara nanti baca di Wahyu, wanita yang duduk di atas air, lalu binatang yang keluar dari kedalaman. Biasanya kedalaman itu air yang dalam. Itu menggambarkan sesuatu yang jahat. Jadi dalam kultur mereka, yang namanya barat, bukan kebetulan Tuhan sudah atur bahwa negara mereka sebelah baratnya adalah apa? Adalah lautan. Dan lautan itu Tuhan sudah tanamkan dalam kultur mereka. Lautan itu sesuatu yang jahat, yang barat itu jahat. Sesuatu yang baik itu timur selalu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, saya mau manusia ingat-ingat terus bahwa sesuatu yang baik itu datang dari timur, bahwa nanti Tuhan akan datang dari timur. Jadi waktu itu saya ada kesempatan ke Israel. Nanti boleh tanya Pak Erwin pengalaman banyak Israel ya. Tadinya saya pengen pergi lagi 2 tahun yang lalu, tapi tiba-tiba perang, jadi batal. Waktu saya sampai di Israel dulu, kita ke Yerusalem, itu gerbang kota Yerusalem sebelah timur itu ditutup, udah disegel, pakai batu bata, beton, nggak bisa masuk jadinya. Saudara tahu siapa yang segel? Dulu waktu Yerusalem pernah satu saat dikuasai oleh kerajaan Muslim kan, oleh mereka disegel itu. Kenapa?
Karena firman Tuhan membuat bahwa satu saat nanti Tuhan akan kembali dari sebelah timur. Dan dia akan masuk ke dalam bait Allah melalui pintu gerbang timur. Jadi oleh kerajaan Muslim waktu mereka menguasai Yerusalem, sebelah timur dibeton, dipasangin batu semua, nggak bisa masuk. Lalu untuk mencegah lagi, mereka tahu bahwa dalam hukum Taurat itu orang mati, tubuh jenazah itu najis kan? Dan kalau sudah baca hukum Taurat, siapa yang memegang jenazah dia menjadi kotor selama beberapa hari, harus disucikan, kuduskan lagi. Nah, untuk supaya mencegah supaya jangan Tuhan itu balik dari timur, selain dia tutup gerbangnya, mereka bangun kuburan. Jadi kuburan orang-orang Muslim itu di depan pintu gerbang situ supaya najis. Tapi tidak lama kemudian orang Kristen mengatakan Yesus akan balik dari sebelah timur. Dan waktu Yesus balik, dia akan bangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Kalau kita dikubur di timur, kita duluan dibangkitkan. Tanah kuburan yang sebelah Muslim harganya naik. Kenapa? Orang Kristen berebutan beli tanah itu karena siapa yang di sana dia bangkit dulu. Ini kata mereka. Saya nggak yakin di sana bangkit dulu. Begitu Tuhan sampai kita bangkit bareng-bareng. Nah, saudara, sekarang saya pernah bertanya-tanya ya dalam hati saya, kenapa waktu Tuhan ciptakan dunia ini, dikatakan Tuhan ciptakan langit, lalu ciptakan bulan, matahari, kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa nggak dari barat? Kan bisa Tuhan ciptakan dari barat kan? Nggak ada aturan harus dari timur. Kenapa? Karena yang seperti Jason tadi bilang bahwa Tuhan ciptakan segala sesuatu itu ada maksudnya. Dia sengaja ciptakan matahari terbit dari timur karena sewaktu kita menghadapi kegelapan malam, kita tahu bahwa kegelapan itu tidak akan lama. Satu saat dari timur akan keluar terang, memberikan harapan. Jadi Tuhan mau kasih tahu sewaktu kita hidup dalam kegelapan dan kesusahan, satu saat Tuhan kita akan datang dari timur. Satu saat akan Tuhan datang dari timur. Waktu Yesus dilahirkan disebut apa? Bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang datang ke dunia. Yesus ada terang. Jadi Yesus akan datang dari timur. Itu janji Tuhan. Sehingga Tuhan sengaja buat matahari pun keluar dari timur. Supaya kita ingat bahwa setiap kali ada persoalan, malam itu nggak akan lama akan datang terang dari timur. Ingatkan kita bahwa Tuhan akan datang dari timur. Bahwa waktu Tuhan datang, semua kegelapan kita, beban persoalan kita sirna semua. Tuhan bisa buat matahari dari barat, tapi dia tidak lakukan karena dia punya tujuan. Jadi saudara perhatikan semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini, biarpun kelihatan sepele, ada tujuan dia, tidak sia-sia. Nah ini tadi Tuhan berkata, Tuhan Yesus, saya datang ke dunia sebagai terang. Siapa yang percaya tidak akan tinggal dalam kegelapan. Nah, lalu saudara sekalian, setelah itu Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Hari ke-7 dikatakan Tuhan beristirahat. Jadi kalau saudara jeli, saudara melihat bahwa apa? Manusia mulai hidup, hari pertama manusia adalah hari ke-7 Tuhan. Benar kan ya? Hari pertama manusia, hari ke-7 Tuhan. Lalu saudara lihat, kalau saudara baca di Alkitab, setelah diciptakan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, hari ke-7 Tuhan beristirahat, hari ke-7 adalah hari pertama manusia, tidak diceritakan hari ke-8, hari ke-9, ke-10 nggak ada, cuma 7 aja. Kenapa? Karena pada prinsip Tuhan, hari ke-7 Tuhan harusnya itu adalah abadi, tidak pernah masuk ke hari ke-8. Dan manusia harusnya hidup selama-lamanya di hari ke-7 Tuhan. Hari ke-7 Tuhan. Itu prinsip Tuhan. Apa maksudnya manusia hidup selama-lamanya dalam hari ke-7 Tuhan? Saudara baca, nanti jangan sekarang, saudara nanti malam baca Ibrani pasal 3 dan 4. Nah di Ibrani pasal 3 dan 4 itu pengarang Ibrani yang kemungkinan besar adalah Paulus mengatakan
bahwa bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu Tuhan menjanjikan mereka rest, istirahat. Menjadikan mereka istirahat. Nah, dikatakan apa? Itu adalah tanah di mana kamu beristirahat. Kalau tadi kamu di Mesir, kamu hidup sebagai budak, kerja keras, kamu akan dapat rest, dapat istirahat di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu tanah yang penuh dengan madu dan susu. Maksudnya, apa yang kau berhasilkan, kerjakan akan berhasil. Kalian tidak perlu bersusah payah lagi, tidak jadi budak lagi seperti di Mesir. Tuhan janjikan rest. Lalu dikatakan, tetapi sayangnya bangsa Israel, sewaktu mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan, lalu Tuhan hukum mereka 40 tahun berputar-putar di gunung Sinai, itu sebagian dari mereka akhirnya tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Dikatakan generasi pertama yang tidak percaya mati semua di padang pasir, tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka tidak masuk dalam rest karena mereka tidak percaya. Tapi sisanya masuk ke dalam rest, itu tanah Kanaan. Lalu pengarang Hebrew mengatakan rest yang dialami oleh orang-orang Ibrani ini, orang Yahudi waktu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, dalam kenyataannya mereka tetap tidak rest kan, masih tetap susah hidup di sana, harus berperang melawan ini itu, sebagian karena dosa mereka sendiri. Lalu pengarang Ibrani mengatakan apa? Karena sebenarnya rest yang Tuhan janjikan bukan di tanah Kanaan, bukan di tanah Kanaan. Tanah Kanaan hanya gambaran rest yang Tuhan akan berikan. Nah, rest yang Tuhan akan berikan itu apa nanti? Di surga. Itu nanti yang kita baca di Wahyu pasal 21. Tempat yang tidak ada air mata, tempat yang tidak ada kesusahan. Itu rest yang Tuhan janjikan dalam Yesus. Nah, saudara sekalian, waktu dikatakan Tuhan beristirahat pada hari ke-7, Tuhan rest, dan manusia harusnya hidup dalam rest Tuhan selama-lamanya. Harusnya manusia hidup dalam apa? Dalam keadaan yang seperti itu, yang tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada segala macam. Itu manusia diciptakan Tuhan untuk hidup dalam situasi itu. Kalau saudara baca tadi di ayat 21 dikatakan apa? Tadi Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lipat kabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ini yang rest, saudara-saudara. Jadi nggak ada sukacita, nggak ada duka cita, nggak ada kesusahan, nggak ada air mata, nggak ada kematian, nggak ada kesakitan. Harusnya manusia hidup dalam keadaan ini selama-lamanya. Jadi nggak akan ada hari ke-8, harus hari ke-7 ini berlangsung selama-lamanya. Tetapi sesuatu terjadi, saudara. Apa yang terjadi? Manusia digoda. Nah, di sini dikatakan Ibrani pasal 4, jika Joshua benar-benar sudah bisa memberikan rest kepada mereka, yaitu di tanah Kanaan, Tuhan tidak perlu lagi berbicara mengenai rest lagi yang lain gitu. Tetapi masih ada rest bagi umat Tuhan, yaitu siapa yang masuk ke dalam rest Tuhan, dia juga sudah istirahat dari pekerjaannya. Jadi Tuhan janjikan rest yang seperti dulu dimiliki oleh siapa? Adam dan Hawa. Nah, manusia seharusnya diciptakan untuk hidup dalam keadaan seperti ini, rest dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Oke, saya pikir sebelum Abraham jatuh, ini default. Oke, sebelum jatuh saya masuk yang lain dulu sebenarnya. Jadi Adam dan Hawa tinggal dalam istirahat Tuhan, God's rest. Jadi Taman Eden itu adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan manusia, adalah tempat di mana Tuhan sebagai raja dan Adam dan Hawa adalah wakil daripada
raja itu. Nah, saudara, saya mau ajak saudara lihat sesuatu. Saudara masih ingat di kitab Ibrani itu dikatakan bahwa Yesus waktu dikatakan perjanjian lama itu harus ada upacara potong domba segala macam. Lalu setelah domba itu disembelih, darahnya diambil, dipercikan kepada alat-alat di dalam apa? Di dalam bait Allah untuk menguduskan. Nanti besok kita akan masuk ke sana. Tetapi waktu Yesus sebagai anak domba Allah mati, dia bukan hanya memercikan darahnya di bait Allah, dia harus balik ke surga. Saudara masih ingat waktu Yesus baru bangkit, pertama kali bangkit, lalu siapa yang pertama kali bertemu dengan Yesus yang baru bangkit? Maria Magdalena. Lalu apa yang terjadi? Maria mau pegang dia, tapi Yesus nggak kasih dia pegang. Kenapa Yesus nggak kasih dia pegang? Dia harus balik ke surga. Dia tidak boleh dinodai dulu oleh manusia berdosa. Kenapa? Kenapa dia mesti tetap kudus balik ke surga? Karena Ibrani mengatakan apa? Semua peralatan yang ada di dunia ini bisa dikuduskan dengan darah binatang, tetapi yang benar-benar di surga itu harus dengan darah Yesus. Dan Ibrani mengatakan bahwa apa? Alat-alat dalam bait Allah yang dibuat oleh Musa itu sebenarnya merupakan apa? Merupakan kopi daripada apa yang ada di surga. Nah, saudara, ini satu prinsip. Kelihatannya waktu Tuhan menciptakan dunia, itu banyak hal dalam dunia ini adalah apa? Kopi daripada apa yang ada di surga. Nanti kan kita akan lihat bahwa Eden sebenarnya juga adalah kopi daripada apa yang ada di surga. Kemungkinan kita akan lihat itu. Nah, kenapa Tuhan buat kopi Eden yang ada di surga? Kenapa Tuhan buat di dunia ini? Nah, saudara, kata-kata Eden itu, Taman Eden, itu dalam bahasa Latin disebut paradiso. Itu biasanya, atau itu paradiso itu the garden of pleasure. Itu taman di mana raja-raja bersenda gurau, raja-raja menikmati hidup mereka, relax, santai. Itu taman di mana raja-raja entertain mereka zaman dulu. Nah, rupanya Eden itu adalah kemungkinan tempat di mana Tuhan sebagai raja di surga itu untuk mereka relax, untuk mereka berjalan-jalan. Dan Tuhan buat kopi itu di dunia. Tuhan taruh Adam dan Hawa di taman itu. Sehingga dikatakan pada sore hari waktu santai Tuhan datang kan. Lalu saudara perhatikan waktu Tuhan datang itu mereka mendengar angin. Sekarang saudara ngerti kenapa mendengar angin? Karena roh Tuhan, ruah itu dalam bahasa Ibrani yang berarti juga apa? Angin. Jadi selalu kehadiran Tuhan selalu disertai dengan angin. Nanti waktu Pentakosta, Roh Kudus Tuhan ada angin kencang. Tuhan datang, angin kencang ke Taman Eden. Dia berjalan-jalan bersama siapa? Adam dan Hawa. Itu adalah kopi yang Tuhan buat, taruh di dunia supaya dia bisa bertemu dengan manusia, berjalan-jalan dengan manusia. Dan manusia mempunyai hak berjalan-jalan di taman raja. Karena apa? Adam dan Hawa dianggap sebagai wakil raja, wakil Tuhan untuk memerintah dunia ini. Nah, saudara, ini yang perintah daripada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan, be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat gandalah, penuhilah dunia ini. Lalu Tuhan taruh manusia di Taman Eden untuk bekerja dan menjaga taman itu. Nah, saudara, saya mau ajak saudara hafalkan ini ya. Tuhan memberikan tugas pada Adam dan Hawa untuk memenuhi, untuk berlipat ganda dan memenuhi dunia ini, lalu untuk bekerja dan menjaga taman. Ini kadang-kadang kita anggap perintah Tuhan ini sepele. Tapi perintah Tuhan ini sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya perintah Tuhan ini adalah perintah Tuhan bukan hanya kepada Adam dan Hawa, kepada kita semua. Nanti kita akan lihat. Tapi saudara ingat ini. Tuhan taruh Adam dan Hawa untuk berlipat ganda memenuhi dunia, untuk bekerja dan menjaga Taman Eden. Jadi Taman Eden ini tidak harus segitu saja. Tuhan mau kalau nanti manusia berlipat ganda,
Apa yang terjadi? Taman itu nggak akan muat kan? Saudara pernah kepikir nggak kalau manusia punya anak 1, 2 masih oke. Kalau anaknya anak cucu buyut 100, 1000, 2000, taman itu nggak muat. Apa yang terjadi kalau taman itu nggak muat? Taman itu harus diperbesar. Dan taman itu harus terus diperbesar, dipekerjakan, dijaga, diperbesar sampai apa? Sampai memenuhi seluruh dunia. Ini target Tuhan mau apa? Taman Eden satu saat nanti pada akhirnya harus memenuhi seluruh dunia. Ini tugas dari Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan tugas ini disampaikan terus kepada kita juga. Taman Eden itu harus memenuhi seluruh dunia, nggak boleh kecil ya. Kita harus berlipat ganda, punya anak, cucu, penuhi, bangun Taman Eden, bangun. Nah lalu saudara sekalian, di sini dikatakan Adam dan Hawa disuruh berkembang biak, memenuhi dunia, lalu have dominion, memerintah atas ikan, atas burung-burung. Saudara, saya waktu baca ini dulu ya, saya pikir apa bangganya kita jadi raja binatang ya. Adam Hawa kan jadi raja binatang kan. Jadilah raja atas burung, atas ikan, atas segala makhluk hidup. Nggak ada bangganya gitu jadi raja binatang. Saya kayak James jadi rajanya Kenel di rumah. Nggak ada bangganya karena itu nama anjing James di rumah. Nggak ada bangganya ya. Nah saudara, Tuhan mengatakan have dominions, memerintah atas binatang dan burung dan segala makhluk hidup dalam dunia ini. Tuhan nggak hanya membatasi di sana. Tuhan sebenarnya maksudnya mulai dari sana untuk kalian praktek. Tapi akhirnya Tuhan ingin manusia memerintah lebih daripada binatang saja. Apa yang terjadi? 1 Korintus pasal 6 ayat 23. Nah di sini Paulus mengatakan demikian. Paulus menegur jemaat di Korintus pada saat itu mereka punya masalah. Setiap kali ada persoalan, mereka ada persoalan di dalam jemaat, mereka bawa ke hakim, ke pengadilan. Paulus bilang, kamu bawa ada persoalan, segala persoalan kamu bawa ke pengadilan. Dan pengadilan zaman dahulu, saudara sekalian, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita pengadilan itu ada courthouse-nya, ada pengadilan kan, tertutup. Zaman dulu itu dilakukan di alun-alun, terbuka, siapapun boleh menonton. Kadang zaman dulu, kadang kalau nggak di alun-alun, itu di pintu gerbang kota. Jadi kalau baca di pintu gerbang kota biasa ada tua-tua yang duduk di sana. Kalau saudara masih ingat Boas waktu dia mau menikahi Ruth, dia apa? Dia datang ke pintu gerbang, bertemu dengan para tua-tua. Di sana tua-tua itu membuat keputusan, baik itu keputusan bisnis, keputusan sosial, ataupun menghakimi kalau ada persoalan. Nah, jadi waktu di Korintus, setiap kali persoalan itu jemaat bawa itu ke pengadilan, dan pengadilan itu di open, terbuka, sehingga apa yang terjadi di jemaat semua orang dunia tahu, saudara sekalian. Sehingga di mata orang dunia, ini gereja bukannya lebih baik orangnya, semakin banyak persoalan. Bahkan salah satu persoalannya adalah apa? Anak yang tinggal dengan mami tirinya, yang tinggal tidur dengan mami tirinya, lebih parah daripada orang dunia. Nah, saudara, ini teguran Paulus kepada jemaat di Korintus. Lalu Paulus bilang, sebaiknya hal-hal seperti ini kalian selesaikan sendiri di tengah kalian. Do you not know that the saint, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika dunia ini dihakimi oleh engkau, apakah engkau tidak mampu menangani persoalan-persoalan yang kecil ini? Tidak tahukah kamu bahwa kita juga akan menghakimi malaikat, dan lebih-lebih lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hidup ini. Jadi Paulus bilang, kita ini akan menghakimi dunia. Dan bukannya dunia, kita akan menghakimi malaikat. Saudara, kata menghakimi ini kita hanya pikir namanya menghakimi itu memutuskan persoalan ya. Ada persoalan kita hakimi. Sebenarnya kata-kata menghakimi adalah apa? Memerintah, saudara sekalian. Kalau saudara baca kitab hakim-hakim, yang disebut hakim-hakim itu siapa? Pemimpin-pemimpin negara, pemimpin bangsa Israel saat itu. Disebut hakim. Jadi orang yang mampu menghakimi adalah orang yang Tuhan tunjuk untuk menjadi pemerintah, kepala. Jadi sini Paulus mengatakan, kita akan memerintah dunia ini, bukan hanya binatang.
Bahkan nanti malaikat pun akan dibawa perintah kita, akan di bawah kita. Jadi saudara sekalian, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu mulia sekali. Kita akan menjadi pemerintah dunia, bahkan malaikat pun di bawah kita semuanya. Lalu kita harus apa? Memenuhi seluruh dunia ini. Eden ini harus kita kerjakan, kita bangun, kita bina sampai memenuhi seluruh dunia. Masih ada waktu ya? Udah capek belum? Belum sampai kita stop. Kenapa? Duduk mah nggak capek. Duduk nggak capek. Bagaimana kalau kalian berdiri, saya duduk? Ya, saya di sini saya ringkasin sedikit cepat. Nanti kita bahas lebih detailnya sesi kedua. Lalu apa yang terjadi? Tuhan setelah menaruh manusia di Taman Eden, Tuhan menaruh pohon di tengah Taman Eden. Yaitu pohon apa? Pohon pengetahuan baik dan buruk, dan juga pohon kehidupan. Lalu Tuhan mengatakan, pohon pengetahuan baik dan buruk, kalau engkau mati makan, engkau akan mati. Lalu Adam dan Hawa makan buahnya, apa yang terjadi? Mereka mati. Mereka mati. Kenapa mereka mati, saudara-saudara? Kita lihat mereka masih tetap hidup kan ya. Saudara masih ingat, waktu mereka menjadi makhluk hidup, apa yang membuat mereka hidup? Tuhan hembuskan rohnya. Waktu mereka berdosa, apa yang terjadi? Roh Tuhan meninggalkan mereka. Sewaktu roh Tuhan meninggalkan mereka, mati. Karena mereka hidup karena ada roh Tuhan. Jadi sebenarnya manusia sudah mati saat itu. Secara rohani sudah mati, tapi secara fisik masih terus nih. Semua perlahan-lahan akan mati. Seperti ban kempesnya nggak langsung pelan-pelan. Sampai satu saat akan habis. Manusia mati karena apa? Roh Tuhan tidak ada lagi. Nah, saudara, lalu kerajaan dunia yang tadi diserahkan pada Adam dan Hawa suruh memerintah, itu sudah diserahkan kepada iblis. Karena mereka taat kepada iblis, iblis menjadi pemerintah dunia ini. Nah, lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Karena manusia sudah mati, tidak punya roh Allah lagi, manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, sehingga saat itulah dibutuhkan satu yang disebut bait Allah secara fisik di dunia ini. Bait Allah secara fisik yang tadinya nggak perlu ada, itu harus ada. Kenapa? Karena manusia tidak mempunyai roh Allah sendiri lagi, dan manusia tidak bisa bertemu dengan Allah lagi. Diperlukan satu tempat khusus di mana manusia bisa bertemu dengan Allah, yaitu bait Allah. Nanti kalau saudara kita akan belajar, bait Allah di ruang Maha Kudus itu ada yang disebut di Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu disebut apa? Adalah tempat Allah menaruh kakinya. Waktu Allah duduk di tahtanya di surga, dia menaruh kakinya di tabut perjanjian. Jadi boleh dikatakan ruang Maha Kudus itu adalah ruang yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Manusia sudah tidak bisa hubungan dengan Tuhan lagi, sudah tidak ada roh, sehingga perlu bait Allah secara fisik. Nah, tetapi nanti waktu dunia baru dan surga baru akan terjadi. Dikatakan tidak ada lagi bait Allah. Artinya apa? Satu, manusia sudah bisa berhubungan lagi langsung dengan Tuhan. Nah, itu yang akan kita telusuri sepanjang 3 hari, saudara-saudara. Apa yang terjadi in between? Tadinya nggak ada bait Allah, lalu perlu ada bait Allah, lalu tidak ada lagi. Tadinya ada laut, lalu akhirnya nggak ada laut. Nah, ini yang akan kita lihat. Sesi selanjutnya saya akan ajak saudara lihat mengenai cerita mengenai 2 orang dengan 2 kota. Kita akan masuk ke sana. Saya pikir cukup, udah ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya nanti. Mau doa tutup dulu atau ada pengumuman? Ya, kita doa tutup ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami belajar pada session pertama. Engkau pimpin Tuhan, supaya apa yang kami sudah pelajari bisa kami ingat dan kami simpan dalam hati kami, membantu kami lebih mengenal Engkau, lebih tahu rencana Engkau.